Assalamualaikum calon anak sukses. Hai, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 pembelajaran 1. Sebelum nonton videonya, tekan dulu subscribe, nyalakan lonceng, like and share. Dan yang paling penting, tonton sampai habis ya. Selamat belajar, let's go. Materi kelas 4, tema 5, pembelajaran 1, Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Bahasa Indonesia, mengamati gambar dan menggali pengetahuan baru. Amati gambar berikut. Ada 3 gambar, gambar ke-1, 2, dan 3. Silakan diamati dulu gambarnya. Nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang mereka lakukan? Nah, anak-anak calon orang sukses sudah sangat jelas ya apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut. Nah, gambar 1 menjenguk teman yang sedang sakit, gambar 2 belajar mengamati makhluk hidup, gambar 3 menolong teman yang sedang kesusahan. Adakah dari gambar tersebut yang pernah atau bahkan sering kalian lakukan? Jika ada, berarti kalian memiliki sikap kepahlawanan atau sikap seorang pahlawan. 2. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Jawaban di sini, menurutku hal yang mereka lakukan merupakan sikap yang wajib kita contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Hal baik apa saja yang bisa kamu contoh? Simpati terhadap sesama, rajin belajar, peduli terhadap sesama, terutama yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya, ayo membaca. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua para perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Nah, inilah prasasti tersebut. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawabannya, membangun saluran air dan memberantas perampok, berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Berani, gigih, pantang menyerah, dan rela berkorban.
Apa yang dirasakan oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman? Jawabannya, rakyat merasa senang karena air sungai kembali mengalir dan tidak kekeringan saat musim kemarau. Berikutnya, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Kehidupan rakyat akan tetap sulit dan tidak ada yang membela atau membantu mereka. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Raja Punawarman adalah Raja Kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa Kerajaan Hindu. Karena Raja Punawarman, rakyat Kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Beliau raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah dan cinta pada rakyatnya. Beliau memimpin armada laut untuk menumpas perampok yang merajalela. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Punawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, namun juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Berikut ini peta letak kerajaannya ya, beserta gambar rajanya. Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya. Sultan Hasanuddin, Kerajaan Gua Talo. Dan ini Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Ada juga Prasasti Ciaruten. Nah, ini letak wilayahnya Aceh dan itu Palembang. Lalu ini di Pulau Jawa. Lalu Makassar, Pulau Sulawesi. Berikutnya, pembahasan perjuangan para raja beserta peninggalan kerajaan. Pertama ada Kerajaan Sriwijaya bercorak Buddha. Rajanya Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa adalah salah satu tokoh dalam sejarah Nusantara yang sangat berpengaruh. Pengaruhnya tidak hanya di wilayah Asia bagian Tenggara, melainkan meluas ke daratan India. Beliau telah memberikan landasan bagi politik dan diplomasi internasional pada zamannya. Balaputra Dewa mendirikan Piara di Nalanda. Beliau juga membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Berikutnya, Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh bercorak Islam. Sultan Iskandar Muda lahir di Nangro Aceh Darussalam tahun 1590 dan wafat tahun 1636. Beliau merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Namanya diabadikan untuk Universitas Iskandar Muda, Kodam Iskandar Muda, dan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. Beliau dikenal sangat piawai dalam membangun kerajaan Aceh, memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia, dan Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Peninggalan Kerajaan Aceh. Pertama, Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, dan Benteng Indra Patra. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gua Talo bercorak Islam. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan, 12 Januari 1631. Beliau adalah Raja Goa ke-16. Karena keberaniannya, beliau dijuluki The Hans van het Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan dari timur. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087-TK-1973 tanggal 6 November 1973.
Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC, mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau juga membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Peninggalan Kerajaan Gua-Talo, Makassar. Ada Benteng Fort Rotterdam, Masjid dan Kompleks Makam Katangka, dan Benteng Somba Opu. Selanjutnya, Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit awalnya bercorak Hindu-Buddha lalu berganti Islam. Mahapati Gajah Mada lahir tahun 1290. Sejak masih muda, Gajah Mada sudah menjadi ahli bela diri dan ilmunya pun tinggi. Saat berusia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara, Raja Kerajaan Majapahit. Salah satu tokoh yang terkenal dari akhir masa kerajaan Hindu-Buddha adalah Mahapati Gajah Mada. Beliau merupakan salah satu tokoh yang membawa kejayaan Kerajaan Majapahit. Mahapati Gajah Mada juga dikenal dengan Sumpah Palapa yang diucapkannya. Sumpah Palapa itu berisi janji beliau yang tidak akan memakan buah palapa bila belum berhasil menguasai Nusantara. Sumpah Palapa itu berbunyi, lamun humus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik, isun amukti palap. Berikutnya, raja dari Kerajaan Majapahit yaitu Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja keempat Kerajaan Majapahit. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Nama Hayam Wuruk artinya ayam yang terpelajar. Ia adalah putra pasangan Tribuana, Tunggadewi, dan Sri Kertawardhana alias Cakradhara. Beliau lahir tahun 1334. Peristiwa kelahirannya diawali dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah dan meletusnya Gunung Kelud. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit menaklukkan kerajaan Pasai dan Aru, kemudian bernama Delhi. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada situs Trowulan. Lalu yang kedua ada Candi Suku, dan yang terakhir ada Candi Jabung. Apa itu cahaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, cahaya adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu, yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Pada sifat ini, pembuktian sifat cahaya dapat dibuktikan berdasarkan benda untuk meneruskan cahaya. Benda yang tidak dapat ditembus tidak bisa meneruskan cahaya yang mengenainya. Contoh, di sini ada gambar percobaan perambatan cahaya. Pada gambar percobaan perambatan cahaya di samping, cahaya merambat melalui karton yang telah dilubangi. Sumber cahayanya adalah lilin. Bisa kalian perhatikan, di situ ada lilin dan 3 karton yang diletakkan secara sejajar. Nah, cahaya lilin tersebut merambat melalui lubang karton sehingga bisa dilihat oleh anak tersebut. Dua, cahaya menembus benda bening. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya. Pada sifat ini, cahaya dapat menembus benda-benda bening seperti jendela, gelas plastik, dan benda-benda bening lainnya. Jika cahaya mengenai benda yang gelap, yang terlihat adalah bentuk bayangan. Berikut adalah contohnya.
Pada gambar percobaan di samping, cahaya lampu senter diarahkan pada gelas plastik di depan dinding, sehingga membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening atau gelas. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yakni pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan teratur biasanya terjadi pada cermin, karena cermin memiliki sifat yang menyilaukan dan ukuran bayangan yang terbentuk sesuai dengan ukuran benda. Sedangkan pada pemantulan baur, berkas cahaya pantulnya tidak menyilaukan dan tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung masih dapat terlihat terang. Contoh, ini gambar percobaannya. Pada gambar percobaan di atas menggunakan dua cermin datar dan lampu senter. Saat cahaya lampu senter diarahkan pada salah satu cermin, maka akan terlihat pantulan cahaya pada cermin yang kedua. Empat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa ketika arah rambat cahaya dibelokkan ketika melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Sifat ini biasa digunakan manusia untuk membuat alat-alat optik. Contoh, pada gambar percobaan di samping, sebuah pensil dimasukkan ke dalam 3/4 air. Lalu ketika dilihat dari bagian samping gelas, pensil tersebut terlihat bengkok karena adanya proses pembiasaan cahaya. Selanjutnya latihan soal. Silakan siapkan alat tulisnya. Oke, calon anak sukses. Demikianlah pembahasan kali ini. Selamat mengerjakan latihan soalnya dan jangan lupa ikuti terus video-video ibu yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.